Oke, lagi mulai di-record ternyata. Selamat datang di diskusi internal Divisi Pengkajian ISO Global EXA UGM pada kali ini. Jadi, sebelumnya kenalkan, aku sebagai moderator Aldina, dan yang selanjutnya teman-teman mungkin kalau belum tahu, kita bakal diskusi tentang sebuah tema meningkatnya kuantitas sampah dan limbah di masa pandemi. Nah, sebagai pengantar aja dulu nih teman-teman, kenapa sih kita bisa diskusi hari ini? Itu dilatar belakangi dari topik karena sebentar lagi kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 5 Juni. Jadi, Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini dilatar belakangi oleh adanya ini teman-teman kekhawatiran sama perhatian masyarakat terhadap permasalahan lingkungan, khususnya ketika Dewan Ekonomi dan Sosial dari PBB itu ngadain peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1, itu kemudian mereka mengadakan konferensi lingkungan hidup di Stockholm, Swedia, dan menetapkan tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Oke gitu, jadi teman-teman latar belakang buat diskusi kita hari ini, biar teman-teman punya gambaran ya. Terus kita bakal mengkaitkan sama isu sampah di masa pandemi. Nah, masa pandemi ini kan menyebabkan kebutuhan buat peralatan dan perlengkapan medis kayak APD, masker, sarung tangan, pakaian khusus dan sebagainya itu meningkat dan kebanyakan cuma sekali pakai. Jadi itu berpotensi banget buat penularan dan penyebaran virus itu semakin masif. Selain sampah plastik itu juga semakin meningkat. Jadi di sini akan ada kayak pro dan kontranya, terus ada kayak mungkin dampak-dampaknya bisa kita breakdown ya teman-teman di diskusi kali ini. Oke, untuk pengantarnya itu aja teman-teman, dan aku mau menyampaikan nanti untuk sistematikanya. Untuk menyampaikan pendapat teman-teman bisa raise hand dulu, dan nanti aku persilakan pendapat. Untuk sesi diskusi kali ini nanti yang pertama adalah penyampaian pengantar yang udah aku sampaikan tadi, penyampaian permasalahan apa aja, kemudian argumen, dan yang terakhir itu ada cara mengatasi dan solusi yang bisa kita ambil serta kesimpulannya. Oke, mungkin bisa aja langsung ke kita pertama bakal menganalisis nih latar belakang permasalahan sampah di Indonesia saat masa pandemi. Nah, yang pertama aku mau tahu nih pendapat teman-teman tentang bagaimana sih latar belakang kok bisa ada sampah di sekitar kita, terus kayak ada sampah apa aja gitu teman. Ada yang ingin berpendapat atau ada yang punya uh, opini gitu mengenai hal yang aku sampaikan barusan? Oh ya, tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke diskusi, kita bakal nonton dulu nih sebuah teman tuh uh, punya gambaran diskusi kita itu nanti apa aja. Oke, untuk operator boleh ditayangkan video singkatnya. Sebelumnya udah terlihat belum share screen-nya? Siap sudah Kak. Limbah B3 berpotensi menularkan penyakit dan mencemari lingkungan. Bakteri begitu ada makanannya ya kotoran-kotoran organik, dia berkembang biak. Oleh karena itu limbah infeksius tidak boleh dibuang ke TPA sampah kota, itu dilarang. Mencemari air ya, bisa airnya itu meresap ke sumur penduduk karena kalau bakteri itu susah matinya kan, karena begitu banyak di air itu ada makanannya dia berkembang terus. Karenanya pengelolaan limbah B3 diatur undang-undang. Ancaman pidana bakal menjerat para pelanggarnya, yakni penghasil limbah, pembuang limbah, maupun pengelola sampah. KLHK
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengklaim mengawasi serta membina fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya dengan mengembangkan aplikasi elektronik, meninggalkan cara manual. Sehingga nanti bisa ketahuan dari mulai penghasil, pasien-pasien harus menginput, lalu dikirim ke transporter juga harus menginput, nanti pihak penerima akhir juga harus menginput gitu. Jadi ada 3 pihak yang harusnya ini sudah tidak ada lagi dusta gitu di antara mereka. Tetapi Koalisi Persampahan Nasional masih menemui Fasiankes yang nakal. Material limbah medis sengaja dijual oleh Fasiankes nakal ke pelapak liar. Itu suatu bentuk pelanggaran, nggak boleh itu. Tapi kan kita melihat tadi kalau misalnya jarum suntik itu kalau dikumpulin ada setengah kintal, kan ada harganya. Terus infus bisa per kilonya 6.000, 7.000 gitu. Jadi memang mereka semangat. Terus ada yang botol-botol obat itu sebetulnya ada yang diambil per bijian gitu. Misalnya 1 biji berapa, 200 perak atau berapa gitu. Jadi itu nanti kayaknya dipakai ulang gitu. Apakah masih ada yang nakal? Ya memang pasti nggak mungkin semua anak kita semuanya nurut semua ya. Ada yang nakalan ya. Tapi kami selalu mengingatkan bahaya dari limbah medis yang dibuang sembarangan. Kalau Kementerian Kesehatan lebih banyak memberikan solusi dulu ya. Kenapa? Kalau fasilitas itu ditutup, apakah akan memecahkan masalah bahwa pelayanan kesehatan kita tidak terganggu? Dari penelusuran kami pun, limbah medis masih dijumpai. Di TPA Burangkeng, limbah medis tercecer, tercampur limbah medis domestik dan sejenisnya. Itu adalah selang infus ya. Tapi udah ini nih, hati-hati nih. Nih. Nah, banyak kan, ada berapa biji kan? ada kemungkinan nggak sih ini juga adalah termasuk limbah medis COVID? Iya, bisa juga. Kalau kita lihat di sini secara kasat mata ini adalah apa yang baru datang ke sini limbah medisnya atau ini udah lama Pak? Kalau ini baru kelihatannya sore gitu. Kalau nggak pagi sore. Nah ini kalau kita lihat bisa dipastikan nggak sih Pak ini dari limbah medis COVID-19? Karena ini kan kita lagi masa pandemi, sedangkan ini baru datang ke sini. Iya, bisa juga. Karena kita indikasikan bahwa rumah sakit itu salah satu rujukan COVID ya, dan memang harus dibuktikan gitu. Tapi memang ini tidak boleh. Jadi kondisi COVID atau kondisi normal tidak boleh membuang ke TPA. Itu larangan. TPA itu hanya tempat pembuangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Rentetan persoalan limbah medis mendesak segera diselesaikan. Kita berharap sih ada mungkin tambahan-tambahan dari incinerator yang bukan di rumah sakit justru, tetapi ditambahkan itu di daerah masing-masing. Makanya konsepnya adalah bagaimana ada pengolah limbah berbasis wilayah. Sadar akan peningkatan limbah medis, sementara teknologi penghancurnya minim, pemerintah tengah membangun insinerator di 5 wilayah tanah air. Selama tahun 2019-2020, pemerintah berencana pula membangun fasilitas pengelolaan limbah B3 pada 5 wilayah lainnya. Tapi sambil menunggu selesai, langkah darurat serentak mesti dijalani bersama mengatasi persoalan limbah medis ini. Ketika rumah sakit memiliki insinerator belum berizin namun panasnya lebih dari 800 derajat, silakan bisa digunakan. Ketika wilayahnya ada pabrik semen, silakan bisa digunakan. Atau misalnya tidak ada insinerator sama sekali karena ini kepulauan yang terpencil, silakan bisa dilakukan sistem penguburan khusus untuk pasien-pasien isolasi di rumah-rumah. KLHK meminta kepada Pemda untuk bekerjasama dengan Dinas Kesehatan memantau di mana saja lokasinya dan menyediakan tempat pengumpulan. Kemudian Pemda menyerahkan kepada pihak yang berizin ataupun pengolahan limbah B3 yang sesuai. Warga pun diminta aktif mengelola limbah medis yang dihasilkan di rumah. Masker bisa dibuang ke tong sampah domestik jika dilakukan disinfeksi dan merubah bentuk.
Cara ini dilakukan untuk mengurangi potensi penularan virus COVID-19. Penanganan limbah medis butuh cara yang khusus. PT Arah Environmental Indonesia, salah satu pengelola limbah B3, mampu mengolah 28 ton limbah medis. Limbah medis dibakar dalam insinerator. Suhunya mencapai 1000 derajat Celcius. Selama masa pandemi, penanganan limbah medis COVID-19 jadi prioritas utama. Protap ekstra pun diberlakukan. Sebelum ngangkut di TPS, kita semprot juga itu dengan disinfektan, kita masukkan ke dalam truk, kita bawa ke tempat pengolahan, ketika mobil masuk kita disinfektan lagi, ketika limbah diturunkan, kita juga disinfektan lagi, sampai akhirnya masuk ke antrian untuk pengolahan. Sampah medis di negara kita mengkhawatirkan. Layaknya bom waktu, abai menanganinya bisa dipastikan jadi tumpukan masalah baru. Kalau misalnya susah menerbitkan izin untuk pihak ketiga ataupun swasta untuk membangun fasilitas pengolahan limbah medis, mau nggak mau pemerintah harus turun tangan. Karena kan tanggung jawab pemerintah juga, dan kalau ada terjadi kontaminasi ataupun penularan terhadap limbah tersebut. Masa normal aja kita memperlakukan ini, limbah medis ini harus hati-hati, apalagi yang kayak gini harus super ketat lah. Kalau mereka melanggar, langsung penegakan hukum. Oke, jadi itu teman-teman video buat pemancing diskusi kita hari ini. Jadi kita spesifikasinya lebih ke ini ya, kayak sampah medis di masa pandemi yang potensi bisa jadi masalah baru. Buat mengawali, ayo kita analisis permasalahan dari tema ini. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang tahu nih atau mau berpendapat tentang sebenarnya apa sih yang melatar belakangi adanya sampah, terus Nah, ada teman-teman yang ingin berpendapat, aku silahkan. Oke, Aska nih ya, Aska udah raise hand, boleh silahkan berpendapat Aska. Jadi, sampah secara umum merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Nah, proses yang dimaksud bisa kayak kebutuhan atau aktivitas sehari-hari manusia yang telah dilakukan sejak dulu sehingga menghasilkan sisa-sisa pemakaian. Nah, kalau berdasarkan sifat, nah jenis-jenis sampah diantaranya itu sampah organik yang mudah membusuk dan dapat terurai. Contohnya kayak sisa makanan, seperti sayuran, buah-buahan, daun kering, dan sebagainya. Terus ada sampah anorganik, yaitu sampah yang sulit membusuk dan tidak dapat terurai. Contohnya yaitu plastik, karton, logam, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Umumnya mengandung merkuri, beberapa zat kimia berbahaya, atau bahkan merupakan sisa-sisa alat medis yang berpotensi menularkan penyakit jika pengelolaan pembuangannya itu tidak baik ya. Terus, nah termasuk tadi yang sudah dijelaskan di video, hasil limbah medis, terutama saat pandemi ini kan banyak pasien dan yang dirawat di rumah sakit sehingga menghabiskan berbagai macam alat dan bahan-bahan kimiawi untuk mengobati. Jadi juga dan bungkus-bungkusnya itu termasuk ke dalam sampah B3 atau bahan berbahaya karena berpotensi untuk menularkan virus COVID-19. Ya kira-kira seperti itu dari saya. Oke, terima kasih atas pendapatnya Aska. Tadi Aska udah nyampein nih ternyata sampah medis itu masuk ke dalam sampah B3 ya, yang bahan berbahaya dan beracun. Dan itu berpotensi bisa menularkan virus-virus tadi. Oke, terima kasih atas pendapatnya Aska. Nah, kita kan udah tahu nih kayak sampah itu ternyata
latar belakangnya bisa ada itu karena kebutuhan sehari-hari kita dan jenis-jenisnya tadi juga udah disampaikan. Nah, uh, setelah ada sampah itu pasti kan harus dikelola dan disimpan, diangkut dan sebagainya ya. Nah, kalau teman-teman ada yang tahu nggak sih kira-kira bagaimana sih pengelolaan sampah itu dikelola dan mungkin seharusnya bagaimana kita bisa mengelola sampah itu? Teman-teman ada yang mau berpendapat juga? Aku persilahkan. Oke, udah ada yang mengacungkan tangan. Aku beri waktu ke Venda, silahkan. Oke, jadi pengelolaan sampah itu dibagi ada 3. Yang pertama itu penyimpanan sampah, terus pengelolaan sampah, terus yang terakhir itu pembuangan sampah yang termasuk pengangkutan sama pemusnahan sampah. Nah, proses-proses itu tuh nanti tuh dilakuin di suatu tempat-tempat tertentu yang nanti kita kenal dengan beberapa istilah. Yang pertama itu TPS atau tempat penampungan sementara. Nah, TPS ini tuh proses pertama di mana sampah itu yang dihasilkan itu akan masuk ke TPS ini untuk ditampung sebelum diangkut ke tempat pendaur ulang pengolahan. Nah, tempat pendaur ulang dan pengolahan itu nanti dilakukan bisa di dua tempat. Ini sebenarnya sama aja, yaitu TPS 3R atau TPST. Kalau TPS 3R itu tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle. Jadi itu di sini tuh sampah tuh bakal dikelola untuk mengurangi kuantitas atau memperbaiki karakteristik sampah dengan konsep 3R itu. Terus yang selanjutnya tuh bakal diproses secara lebih lanjut di TPA. Kalau TPST itu sama sebenarnya tempat dilaksanakan kegiatannya itu pengumpulan, pemilahan, terus penggunaan ulang, pendaur ulang, pengolahan, dan pemroses akhir sampah. Cuman ini tuh lebih kompleks daripada TPS 3R karena TPS itu mengelola sampai pada pemrosesan akhir sampah. Jadi itu aman untuk dikembalikan ke media lingkungan. Nah, baru nanti tempat terakhir itu TPA. TPA itu proses terakhir. Jadi dari beberapa tempat setelah melakukan proses tadi itu baru di TPA. Itu tuh tempat untuk memproses atau bahkan mengembalikan sampah ke media lingkungan tapi dalam keadaan aman bagi manusia dan lingkungan. Tapi itu sayangnya pengelolaan di Indonesia itu tuh masih masih buruk gitu. Jadi itu paradigma masyarakat di Indonesia sekarang itu tuh masih kumpul, angkut, terus buang ke TPA. Jadi tuh sampah di TPA tuh malah jadi overload gitu. Padahal tuh harusnya tuh siapa yang menghasilkan sampah itu kan kita kan harus bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab kan ya tadi kayak mengolah sama memilah. Jadi tuh nantinya seminimal mungkin tuh sampah yang dihasilkan. Jadi tuh intinya seminimal mungkin sampah itu berupa residu yang dikelola di TPA gitu. Itu sih kalau dari aku. Terima kasih. Oke, mantap banget. Tadi udah lengkap banget nih dijelasin sama Venda. Kalau sampah itu dikelolanya itu melalui tahap-tahap itu tadi dan ada tempat yang ada istilah kayak TPST, TPA dan sebagainya gitu. Ternyata masih dijumpai permasalahan juga ya yang kayak tadi udah disebutkan sama Venda yaitu sampah yang overload. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi ya teman-teman, tapi kita mungkin next kita gali dulu nih permasalahan yang akan kita bahas hari ini. Nah, aku mau gini, kalau sekarang tema kita kan tentang gimana sih kok sampah bisa meningkat, itu alasannya karena apa. Nah, itu kan kita perlu tahu. Nah, teman-teman mungkin ada yang tahu kenapa sih sampah di sekitar kita itu semakin lama semakin meningkat. Apalagi sekarang tambah pandemi, sampah medis juga meningkat. Nah, teman-teman gimana nih? Ada nggak yang punya pendapat lain gitu? Oh, oke, mantep, langsung banget nih udah ada Isna yang mengacungkan tangan. Aku persilahkan kepada Isna kalau memberikan pendapatnya. Iya, jadi itu kan penduduk itu kan juga semakin meningkat gitu.
Nah, itu tuh kayak nggak seimbang gitu loh sama ruang di muka bumi gitu. Karena kan kalau bumi itu kan sifatnya itu statis gitu, tetap. Nah, utamanya itu biasanya sampah yang paling tinggi itu tuh diproduksi dari limbah keluarga atau rumah tangga gitu. Nah, terus juga ada limbah yang berasal dari rumah sakit ataupun industri dan itu memang sangat berbahaya. Dan dari video tadi kan juga ada insinerator yang itu tuh digunakan buat pengelolaan limbah khususnya medis gitu. Nah, terus dari tempat-tempat umum itu juga menghasilkan banyak sampah gitu, kayak misal terminal, pasar, sekolah, kantor, kayak gitu. Nah, terus juga ada perusahaan produsen itu tuh yang mengurus dalam barang kebutuhan hidup sehari-hari atau biasa disebut juga dengan fast moving consumer goods atau FMCG. Nah, itu tuh kayak kekuatan dominan gitu di bidang ekonomi dan dia itu mendorong produk sekali pakai gitu kan. Misal contohnya itu ada Coca-Cola ataupun Pepsi yang sering ditemukan gitu kan. Nah, terus beberapa kategorinya itu yang mencakup juga produk sekali pakai itu tuh kayak ada peralatan mandi, terus sabun, kosmetik, terus juga ada yang bersifat non-durable itu kayak seperti gelas, terus lampu, baterai, terus produk berbahan kertas ataupun barang-barang yang dari plastik. Oke, terima kasih. Tadi Isna udah menyampaikan apa nih alasannya kenapa sampah bisa semakin meningkat ya. Tadi selain karena bahan-bahan medis dari pandemi itu juga ada perusahaan yang dia itu pakai bahan dasar plastik buat kemasannya. Jadi gimana mau stop? Ternyata masih ada perusahaan besar seperti itu. Nah, oke, terima kasih Isna. Kayak ada yang mengacungkan tangan nih. Aku boleh memberikan waktu nih buat Mas Krisna kalau mau menanggapi nih. Oke, suaraku kedengeran nggak teman-teman? Oke, jadi aku cuma nambahin aja sih. Nah, terkait tadi kan udah dijelasin tuh ada istilah-istilah kayak TPS, TPA, sama 4R. Dan kenapa jumlah sampah semakin meningkat. Jadi alasan lainnya itu karena di beberapa sumber yang aku baca, pengelolaan sampah di TPA Indonesia itu masih menggunakan metode yang kayak ditumpuk aja. Jadi namanya itu open dumping. Cuman ditumpuk, kayak dibuang di TPA diletakin gitu aja. Atau bisa pakai landfill gitu. Kalau landfill itu mungkin cuma diratain gitu loh pakai alat berat, jadi bakalan tetap memenuhi TPA itu sendiri. Nah, terus aku baca juga di beberapa sumber lainnya, jadi dengan kedua metode itu adalah metode yang paling nggak ramah lingkungan. Jadi kayak polusi udara, polusi kayak lahan, terus kayak emisi gas rumah kaca kayak CH4 atau metana, terus kayak CO2 pasti baik banget kan. Padahal di sisi lain kayak metode pembuatan kompos, pembakaran, pemilahan, sama daur ulang itu jauh lebih banyak harus digunakan gitu. Walaupun pada kenyataannya itu nggak digunakan. Jadinya itu juga yang menyebabkan di sisi lain kayak produksi sampah semakin gede, jumlah penduduk semakin gede, sedangkan pemilahan sampahnya masih metodenya kayak gitu, penanganan sampahnya metodenya masih kayak gitu. Kalau dari aku tambahin mungkin bisa dibahas lebih lanjut lagi sama yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas Krisna tadi udah nanggepin ya, ternyata pengelolaan sampah di Indonesia tuh masih pakai metode yang ramah lingkungan ya. Selain tadi juga udah disampaikan sama Venda, seharusnya sih metodenya yang prosedur yang bagus tuh seharusnya udah disampaikan sama Venda tadi, tapi praktiknya di lapangan kita masih melihat ada yang kurang bagus nih, maksudnya kurang sesuai prosedur. Jadi bisa nih kita jika permasalahan atau yang bisa kita bahas nih hari ini teman-teman. Oke, terima kasih atas tanggapannya dari Mas Krisna. Terus tadi juga Isna juga udah menyampaikan kenapa sih sampah kita bisa terus meningkat. Nah sekarang kita mungkin akan memperdalam lagi nih ya. Kan di Indonesia itu kan tempatnya luas dan nggak mungkin kan kita bahas se-Indonesia kan luas banget. Jadi mungkin kita akan mempersempit daerah mana sih yang lebih krisis akan
kuantitas sampah yang terus semakin meningkat dan pengelolaannya itu juga kurang baik. Nah, itu kan pasti ada tempat-tempatnya lah. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, mungkin teman-teman tahu dari info berita atau sekitar rumah teman-teman, kira-kira di mana sih daerah yang mengalami permasalahan sampah dan itu krisis banget. Kira-kira ada nggak nih teman-teman yang ingin menyampaikan bahwa, oh langsung ada nih ternyata. Oke, siap. Aflah, boleh menyampaikan pendapatnya gimana aja sih yang punya permasalahan sampah? Oke, cek masuk ya. Nah, untuk contoh tempat yang mengalami permasalahan sampah itu salah satunya yaitu di TPST Piungan Bantul yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kita udah tahu ya bahwa kalau TPST Piungan ini beberapa bulan belakangan menjadi isu yang banyak diangkat oleh teman-teman mahasiswa, utamanya yang ada di Jakarta. Nah, TPST Piungan sendiri sebenarnya udah jadi overload sampah sejak tahun 2012. Namun belum sampai saat ini biasa belum ada perhatian yang serius dari pihak yang berwenang. Nah, TPST Piungan sendiri ini menyangga setiap harinya sebanyak 600 sampai 700 ton sampah yang berasal dari kota Yogyakarta, Sleman, dan juga Bantul. Nah, dari permasalahan yang ada di TPST Piungan ini dapat dampak yang cukup prihatinkan untuk masyarakat di sekitarnya, yaitu pencemaran air tanah dan pencemaran udara yang ada di sekitar TPST Piungan. Tambah lagi adanya sampah-sampah dari limbah APD dari COVID-19 di masa COVID-19 ini mungkin akan semakin memperparah dampak bagi penduduk di sekitarnya. Selain itu juga ada TPST Bantar Gebang yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Nah, TPST Bantar Gebang ini menyangga sampah-sampah yang berasal dari DKI Jakarta. Nah, dari TPST ini dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 itu tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan jumlah sampah. Namun pada tahun 2020 sudah sedikit kurang dari tahun sebelumnya. Nah, bagaimana sih cara dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini untuk mengurangi sampahnya itu? Salah satunya itu ya menggunakan sistem FPSA atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara. Nah, FPSA ini merupakan tempat pengelolaan peralihan antara TPS dengan TPA atau TPST. Tujuannya yaitu mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA atau TPST. FPSA sendiri dilengkapi dengan teknologi yang tepat guna, teruji, dan tentunya ramah lingkungan. Fasilitas pengendalian pencemaran dan juga memperhatikan aspek biologi tata lingkungan, aspek sosial dan ekonomi, serta juga aspek pembiayaan operasional dari FPSA itu sendiri. Itu untuk contoh tempat yang mengalami permasalahan. Oke, terima kasih atas penyampaian pendapatnya nih dari Aflah. Ternyata Aflah menyampaikan ada 2 tempat itu bisa dijadiin perbandingan nih teman-teman. Kalau kita lihat-lihat ya, jadi ada di Piungan, di Yogyakarta, sama di Bantar Gebang, Bekasi itu tuh sampahnya itu dari DKI Jakarta. Nah, kalau kita lihat di Piungan itu kan pengelolaannya masih belum baik ya, masih belum berjalan. Nah, tapi kalau di Bantar Gebang, kalau kita lihat tadi udah disampaikan Aflah, mereka itu ada upaya nih dari pemerintah DKI Jakarta itu dengan mekanisme atau kebijakan FPSA, Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara gitu. Berarti ini bisa ya jadi jadi referensi nih buat di Piungan. Mungkin bisa pakai caranya yang di Bantar Gebang, atau mungkin teman-teman nanti bisa ada yang mengusulkan cara-cara lain. Berarti gitu ya, tadi kalau kita bisa simpulkan dari yang disampaikan Aflah, ternyata ada 2 tempat yang sama-sama mengalami krisis, tapi salah satu tempat bisa
mencoba mengatasi dengan pakai mekanisme itu tadi. Oke, mantep banget, terima kasih. Dan kayaknya kita udah nih ya untuk menggali isu permasalahan yang akan kita bahas kali ini. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kita breakdown nih, kita analisis apa aja sih dampak yang bisa didapatkan dari meningkatnya jumlah sampah, apalagi di masa pandemi ini, sampah-sampah medis. Nah, itu kan pasti ada dampak macam-macam ya, nggak cuma dampak negatif, pasti ada dampak positif juga, ataupun nanti kira-kira proyeksi ke depan itu bakal kayak gimana. Nah, aku persilahkan kepada teman-teman untuk yang mau menyampaikan pendapatnya tentang dampak-dampak nih. Oke, langsung ada yang raise hand 2, ada Aska sama Mas Zain, tapi mungkin aku persilahkan dulu kepada Mas Zain dulu ya, untuk menyampaikan pendapat. Untuk Aska nanti bisa setelah itu. Cek, suaraku masuk gak ya? Cek. Masuk. Oke. Sebenarnya kalau menurut aku sendiri tuh keberadaan sampah sebagai salah satu jenis limbah memiliki beberapa dampak gitu loh di berbagai aspek dalam kehidupan. Nah, dalam hal ini adalah dampak positifnya. Salah satunya tuh dari aspek ekonomi. Dalam hal ini terutama adalah perihal perluasan penyerapan tenaga kerja, dan mungkin kayak jarang dari kita gitu loh yang ngerasain dampak positif dari hal ini. Dimana kita tahu sendiri kan semakin banyak sampah yang ada, tentunya kayak butuh tenaga kerja yang lebih besar juga gitu loh untuk pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien nantinya. Kemudian bahkan menurut data dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan bahwa dalam program pengelolaan sampah itu bisa membuka lebih dari 120.000 lapangan kerja baru. Kemudian contoh tenaga kerja yang dapat dibutuhkan dalam hal ini tuh kayak misalnya pemulung, pengelola TPA, tukang sapu jalanan, dan masih banyak lagi gitu loh bentuk tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian selain dari sisi ekonomi, kita juga bisa lihat dari sisi lingkungan juga sih. Selain itu, sampah kayak bisa digunakan sebagai salah satu bahan baku dari energi alternatif, yaitu berupa biogas. Khususnya sampah yang digunakan itu berupa sampah organik. Pengelolaan sampah organik itu dapat diolah menjadi biogas yang dapat menggantikan bahan bakar kayak misalnya LPG, minyak tanah, minyak solar, bensin, dan lain-lain kayak gitu untuk dan misalnya juga kayak pembangkit listrik. Selain dapat menurunkan jumlah sampah melalui biogas, pemanfaatan biogas ini juga dapat juga menghemat pengeluaran rumah tangga penduduk terkait kayak gitu. Kan misal LPG, minyak tanah, dan lain-lain tadi kan kayak butuh biaya lebih gitu loh buat pengonsumsiannya. Sedangkan kalau kita memanfaatkan sampah kan mungkin bisa lebih hemat dan juga efisien. Kalau dari aku gitu sih, mungkin ada pendapat lain. Oke, ternyata Mas Zain punya pendapat unik nih ya tentang langsung ada dampak positifnya dari kuantitas sampah yang meningkat. Nah, kayaknya ini menarik nih, teman-teman mungkin ada yang mau punya pendapat yang kontras atau kontradiksi nih sama Mas Zain, kayak diperbolehkan. Misal teman-teman ada yang punya pendapat berbeda, kayak kan kalau oke, udah ada yang mengacungkan tangan. Aska nih, aku beri waktu buat menyampaikan pendapatnya. Ya, terima kasih Aldina sebelumnya. Sebenarnya ini cuma kayaknya tadi ada yang terlewat gitu buat ditambahin soal pengantar. Nah, selain pada saat masa pandemi ini, selain peningkatan sampah dan limbah medis, nah sampah plastik itu juga semakin meningkat karena terbatasnya mobilitas akibat keharusan menjaga jarak, sehingga dan saran untuk melaksanakan aktivitas dari rumah saja, sehingga termasuk belanja pun dilakukan secara daring. Nah, akibat dari peningkatan aktivitas belanja daring ini menyebabkan peningkatan sampah plastik yang berasal dari bungkus paket yang dan yang seperti disampaikan oleh
peneliti Pusat Penelitian Oceanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyatakan bahwa 96% paket dibungkus dengan plastik yang tebal dan ditambah dengan bubble wrap, terus selotip dan bungkus plastik, sehingga yang menyebabkan peningkatan besar dalam jumlah sampah plastik yang sebelumnya saja sudah banyak ya sebelum masa pandemi. Nah, untuk juga mau menyampaikan sedikit gambaran. Jadi tadi kita bicara peningkatan, tapi ada sedikit peningkatan limbah medis itu berapa persen setelah pandemi. Nah, sampah APD yang sebelumnya hampir tidak ditemukan menyumbang 15-16% dari sampah muara sungai, yaitu sebanyak 780 buah atau 0,13 ton per hari. Udah itu aja. Terima kasih atas kesempatannya buat nambahin. Oke, ternyata ini ya kita ada hal, kita kan spesifiknya bahas sampah medis di masa pandemi ya. Nah, ternyata Aska melengkapi nih biar kita nanti selama memberikan pendapat atau argumen lain kita punya landasannya. Terima kasih Aska udah ditambahin atau dilengkapin. Nah, kita bisa next lagi nih setelah tadi yang udah disampaikan sama Mas Zain tentang dampaknya. Tadi Mas Zain menyampaikan dampak positif. Nah, pasti ada dampak kontradiksinya itu kan ada dampak negatif ya. Nah mungkin dari teman-teman nih ada yang punya pendapat berbeda dari Mas Zain, aku persilahkan waktunya untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, udah ada yang raise hand. Mas Krisna, aku persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, suaraku udah terdengar kan? Masuk aman? Oke, jadi tadi kan Zain yang ini ada dampak positifnya. Tapi kalau aku sendiri sih sebenarnya kayak lebih setuju. Aku sebenarnya lebih setuju kalau dari bahasanya itu adalah kenapa dia bisa dibilang dampak positif, karena sampah itu adalah masalah. Yang mana masalah itu kita tangani untuk menghasilkan dampak positif kayak gitu. Jadi secara nggak langsung sebenarnya kalau ada sampah itu menurutku pasti dampaknya lebih ke negatif ya. Jadi yang kayak misalnya kalian bisa rasakan sendiri pastinya kalau banyak sampah yang menumpuk pasti ada bau busuk, pasti kalian kayak terganggu itu kan di daerah kalian kayak nggak estetik gitu. Terus pastinya kayak sampah-sampah yang menumpuk, sampah medis, sampah plastik ataupun sampah apapun itu pasti berpotensi buat menyebarkan penyakit gitu. Banyak banget penyakit yang bisa disebabkan sama sampah dan termasuk menurut beberapa sumber yang aku baca, sampah merupakan salah satu media yang kayak mempercepat, entah itu iya atau enggak, tapi itu mempercepat penyebaran COVID-19. Karena di daerah-daerah yang padat akan sampah, itu biasanya penyebaran COVID-19 itu lebih masif. Itu makanya kayak di Inggris, terus negara-negara Eropa kayak Italia juga, itu menyarankan supaya warganya itu enggak memilah sampah mereka sendiri gitu, terutama mereka yang terinfeksi. Selain itu, kayak penumpukan sampah di TPS atau TPA, itu juga bakal menyebabkan kayak ada degradasi lingkungan gitu kan. Dan itu menurutku kayak nggak bagus sih. Apalagi tadi kan sempat dibilang tuh ada dampak positifnya, misalnya kayak penyerapan tenaga kerja, terus penggunaan pupuk, itu benar sih. Penggunaan pupuk karena secara umum sampah itu terdiri dari sampah organik ya, masih dominan sampah organik itu, hampir 60% gitu. Baru kemudian disusul sama sampah plastik yang hampir kayak sekitar 14%-an gitu. Terkait yang lapangan kerja baru itu, sebenarnya sih menurutku dengan menambahnya sampah itu kayak nggak terlalu signifikan gitu sih, menurutku ya. Itu nggak terlalu signifikan banget, dan biasanya jarang orang pingin mau jadi, kecuali kayak terpaksa gitu. Tapi potensi-potensi di situ banyak banget sih, yang mungkin nggak kita lihat juga. Jadi mungkin bisa dibahas sama teman-teman yang lain, misalnya kayak ada startup yang mungkin nggak seterkenal kayak Gojek sama Tokopedia ya tentunya. Tapi itu sebenarnya ada kayak gitu.
Oke, mungkin bisa dilanjut sama yang lain. Dari aku cukup sekian dulu. Oke, terima kasih. Ternyata Mas Krisna udah sampaikan ini ya, ternyata dampak negatif itu tuh ada, tapi Mas Krisna juga bilang sebenarnya dampak positif itu juga ada, tapi bisa kita jadikan potensi. Nah, sekarang kita kan bisa melihat nih dari dampak negatif atau dampak positif itu lebih besar yang mana sih, dan gimana caranya kita bisa eh, memaksimalkan potensi. Nah, tapi itu kita bahas nanti dulu, kita perdalam lagi tentang dampak-dampak, kita breakdown lagi nih ya, kan masih kurang banyak lah ya. Aku kasih kesempatan teman-teman lain nih buat menyampaikan, mungkin ada yang mau menyanggah Mas Krisna lagi, Mas Zain lagi, atau menyanggah Mas Krisna dan setuju sama Mas Zain, itu aku persilahkan kepada teman-teman. Kalau ada yang punya pendapat berbeda atau ingin menambahkan, aku persilahkan. Oke, Fahri sudah mengacungkan tangan. Aku persilahkan buat Fahri kalau ada yang mau disampaikan. Tes suaraku masuk ya? Mungkin bisa dari menyangkal dulu. Kalau ditanya dampak negatif dan positif itu besaran mana sih? Ya kita nggak bisa mungkiri ya, tentu negatif itu lebih besar. Tapi kalau kita melihat dari lingkup waktu, misalnya beberapa tahun ke depan atau mungkin bahkan dekat-dekat ini saja, itu sudah dikembangkan pembangkit listrik yang berdasarkan tenaga sampah organik. Jadi mungkin kalau dibilang saat ini dampak negatif terlalu besar, ya bisa dibilang iya, tapi kalau misalnya kita bisa mengelola dan kita bisa istilahnya tuh mengapakan sih, kayak mengalihkan dampak negatif dengan mencari apa sih yang bisa dibuat dari sampah ini, terutama sampah organik, karena emang sampah organik itu bisa terbilang sampah yang cukup mudah untuk diolah ya. Jadi kalau misalnya ada pengembangan lain atau bisa digunakan untuk hal yang lain, itu sangat mungkin terjadi dan tidak menutup kemungkinan di masa depan sampah itu justru memiliki dampak yang lebih besar, dampak positif yang lebih besar daripada dampak negatifnya itu sendiri. Oke, terima kasih atas tanggapannya nih dari Fahri, dan yang menyampaikan kalau sampah organik salah satu jenis dari sampah ya, itu tuh bisa berpotensi dan bisa jadi dampak, bisa kita manfaatkan nih. Jadi nggak cuma dampak negatifnya aja, dan emang iya dampak negatif itu lebih besar. Oke, bener banget. Nah, tapi ayo kita gali lagi nih, kayaknya masih kurang. Soalnya kita kan pembahasannya tentang sampah medis nih, yaitu sampah B3. Oh, udah ada yang raise nih, kayaknya mau menanggapi Mas Rizal, langsung aku kasih waktu aja kalau mau memberikan tanggapannya. Tes, sebelumnya aku juga mau memberikan pendapat nih. Kan diskusi kita temanya tentang meningkatnya jumlah kuantitas sampah selama pandeminya. Otomatis selama pandemi ini mayoritas sampah yang kuantitasnya meningkat itu kan sampah limbah medis, khususnya untuk dalam penanganan kasus virus menular. Nah, ternyata pengelolaan sampah medis itu kalau tidak dilakukan secara benar dan sesuai protokol yang telah ditentukan, itu dampaknya tidak cuma berbahaya daripada sampah-sampah lain seperti sampah plastik, sampah kaca dan sebagainya. Dari beberapa artikel yang sudah aku baca, ternyata pengelolaan sampah medis itu harus dibagi berdasarkan kandungan dari atau bekas dari limbah medis sebelumnya. Seperti misalnya sampah medis itu dibedakan berdasarkan warnanya. Misal warna merah itu untuk bahan untuk radioaktif, kuning untuk infeksius dan limbah patologi, dan lain-lain. Nah, tapi kenyataannya di lapangan banyak sampah medis yang hanya secara langsung dibuang di tempat sampah, di mana tempat sampah itu
pada akhirnya nanti juga cuma dibuang di tempat pembuangan akhir sementara. Nah, selain itu, sampah medis yang dihasilkan di masa pandemi ini umumnya masih dalam artian jumlahnya itu tidak menurun, walaupun kita telah mengalami walaupun masa virus menular ini sudah agak lama. Maksudnya tidak ada inovasi atau atau bagaimana cara agar penggunaan limbah medis ini dapat dikurangi. Nah, tentunya karena jumlah dari limbah medis itu yang semakin hari semakin meningkat, secara umum dampaknya itu akan secara langsung berdampak pada kehidupan manusia. Contohnya, limbah medis itu kan hasil dari penggunaan untuk orang yang sakit, maksudnya untuk dari bahan infus atau bahan-bahan untuk orang-orang yang terkena penyakit menular. Nah, apabila dari limbah medis itu dikumpulkan pada suatu tempat tanpa dikelola dengan baik, pada nantinya virus atau bakteri yang sebelumnya ada pada sampah itu dapat menulari atau dapat memberikan dampak yang negatif bagi kehidupan manusia, seperti manusia dapat terkena penyakit dari virus menular atau seperti diare atau kolera dan lain-lain. Nah, tentunya diperlukan penanganan yang lebih tepat dari limbah medis ini agar dampak yang ditimbulkan nanti tidak semengerikan sekarang ini. Juga mau memberikan tanggapan dari tadi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Zain, kalau semisal limbah medis dapat limbah dapat memberikan pekerjaan baru sebanyak ratusan ribu orang, itu sebenarnya kalau dilihat dari sisi yang berlawanan, semisal banyak atau pemulung atau pemungut sampah yang bekerja dari adanya limbah sampah itu sebenarnya pada nantinya juga akan memberikan permasalahan baru lagi, seperti kan kalau orang yang setiap hari berinteraksi dengan sampah yang tidak jelas itu sampah apa, tidak jelas bagaimana cara penanganannya, mungkin pada suatu saat orang yang berinteraksi tersebut kan juga akan terkena penyakit, entah itu penyakit menular atau penyakit generatif dan lain-lain. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang kesehatan, adanya limbah sampah dan sebagainya itu sangat buruk dari kesehatan manusia ya, apalagi tidak dikelola dengan benar. Nah, mungkin itu sih tanggapan dari saya. Mungkin kalau Zain mau lagi, oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas pendapat dan tanggapannya yang udah disampaikan dari Mas Rizal nih tentang dampak negatif khususnya di ini ya, sampah-sampah medis itu yang bisa menularkan berbagai macam penyakit dan itu berbahaya dan udah disampaikan juga nih terkait dengan dampak-dampak tersebut. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin teman-teman masih ada yang ingin menanggapi lagi nih tentang dampak-dampak. Kayak kan dampak kan banyak banget tuh, nggak cuma 1-2. Nah, boleh nih kalau misal teman-teman ada yang kepikiran nih tiba-tiba, kayaknya nggak gitu juga, atau mungkin sependapat ataupun ingin menambahkan, melengkapi, aku beri waktu buat teman-teman untuk aku tanyain lagi nih. Kalaupun memang nggak ada, kita bisa next, tapi kalau masih ada, aku beri kesempatan untuk yang ingin memberikan pendapat. Kayak kan dampak masa depan pun perlu kita ini juga ya, perlu kita lihat juga kira-kira apa sih yang berbahaya buat keberlangsungan hidup manusia ke masa depan gitu. Nah, kira-kira
Teman-teman ada nggak nih yang masih ingin menambahkan? Oke, Aska mengacungkan tangan. Boleh, aku persilahkan. Terima kasih moderator untuk waktunya. Sebelumnya aku cuma mau highlight lagi tadi yang sebenarnya yang tadi di video ceritain itu juga ada kasus-kasus di mana ketika limbah medis itu dibuangnya dicampur sama limbah domestik di TPA, kan seharusnya di insenerator apa ya tadi kalau salah namanya, mohon maaf kalau salah. Nah, ada kasus-kasus ketika itu ada orang-orang yang nakal yang menjual kembali limbah-limbah medis yang dibuang di TPA gitu. Itu kan juga sesuatu yang apalagi terutama di masa pandemi saat ini, orang-orang banyak yang kesulitan mencari uang sehingga banyak yang tingkat kriminalitas meningkat, termasuk menjual kembali limbah medis yang sudah dibuang, yang seharusnya diolah untuk dihancurkan, bukan dijual. Sebenarnya cuma ingin menambahkan itu termasuk dampak negatif yang sangat berbahaya gitu. Karena ternyata tidak sedikit orang yang menjual kembali limbah medis yang sudah dibuang seperti masker dan jarum suntik terutama, apalagi kayaknya juga sempat ramai ya beberapa waktu lalu rapid test yang sudah dipakai dijual kembali oleh padahal oknum suatu perusahaan farmasi terkenal ya. Padahal padahal sudah terkenal tapi ternyata ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, mau nambahin aja, nanti kita bisa diskusi. Mungkin ada yang punya ide untuk solusinya mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya dari Aska. Ya bener banget, tadi kan kita ditayangin sama video ya, itu yang berkaitan banget dengan tema spesifik kita kali ini tentang ada alat yang emang berfungsi sebagai pengelolaan sampah medis. Nah itu ada oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab, itu bisa jadi dampak-dampaknya. Bagus banget, bener banget, ini sangat kok berkorelasi ya sama tema kita kali ini. Nah, mungkin selanjutnya ya, aku tetap ingin menggali lagi nih dampak-dampak yang ada sebelum kita lanjut ke kira-kira setelah kita membreakdown masalahnya apa aja, kan kita harus cari solusi nih. Nah, tapi sebelum kita lihat solusi, aku ingin bertanya lagi ke teman-teman, kalau mungkin ada yang punya pendapat tiba-tiba terfikir di luar apa ya yang teman-teman tahu, atau tiba-tiba ada yang ingin menambahkan lagi. Aku beri waktu kesempatan terakhir nih. Kira-kira kalau ada yang ingin menambahkan, apakah ada teman-teman? Oke, sepertinya sudah ya teman-teman. Bisa kita next. Oke. Karena kita udah membreakdown nih dari tadi ada dampak negatif ya, meskipun dampak negatifnya itu besar, dan ada dampak positif yang bisa kita jadikan potensi. Nah, sekarang nih kita lihat dari dampak tadi, salah satunya dampak positif itu kan bisa kita jadikan potensi, atau mungkin bisa kita jadikan solusi, cara mengatasi dari permasalahan yang ada. Nah, sekarang kita gali nih tentang apa sih yang bisa kita lakukan, langkah-langkah ataupun solusi yang bisa dari diri kita sendiri lakukan, atau kita bisa rekomendasikan ke pemerintah setempat atau pihak yang berwenang untuk mengatasi permasalahan yang ada. Nah, aku berikan waktu ke teman-teman, mungkin ada yang ingin berpendapat tentang gimana sih solusi ataupun langkah nyata yang harus kita lakukan tentang masalah ini. Dan oke, kayaknya udah ada yang ingin berpendapat nih, cepet banget nih teman-teman, mantep banget. Aku persilahkan ke Mbak Cindy kalau ada usulan atau tanggapan.
Oke, mungkin di sini aku bakal berpendapat bukan untuk mengatasi bagaimana pengelolaan sampah, tapi lebih ke langkah nyata atau solusi yang bisa dilakukan dan itu tuh kayak berdampak pada jangka panjang untuk mengurangi produksi sampah itu sendiri. Nah, beberapa strategi yang mungkin bisa dilakukan itu yang pertama kayak industrialisasi yang berkelanjutan. Nah, industrialisasi yang berkelanjutan itu apa sih? Kayak kita tuh beralih dari industri menjadi industri yang tidak terlalu banyak menggunakan energi secara intensif. Jadi kita bisa menggunakan bahan bakar atau teknologi yang lebih bersih, serta juga kayak pembentukan kebijakan tentang efisiensi energi. Nah, itu tuh kayak sangat berpengaruh banget untuk mengurangi terbentuknya limbah-limbah. Terus juga kita juga bisa membuat suatu kawasan industri. Jadi di kawasan industri tersebut itu kayak terkumpul industri-industri yang mana limbah dari suatu industri itu kan mungkin bisa saja digunakan untuk bahan bakar atau bahan baku di industri yang lain. Jadi kayak kita tuh nggak menciptakan limbah untuk dibuang, tapi bisa untuk digunakan kembali seperti itu. Terus yang kedua mungkin kalau masa pandemi ini udah selesai, tentunya kita juga melakukan mobilitas lagi. Nah, penggunaan transportasi hijau atau transportasi umum itu dirasa perlu ya untuk mengurangi emisi yang dihasilkan oleh transportasi pribadi. Nah, selain untuk mengurangi emisi, penggunaan transportasi hijau seperti contohnya sepeda itu juga dapat bermanfaat bagi kesehatan kita. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pendapat dari Mbak Cindy nih tentang kayak solusi apa ataupun cara-cara apa yang bisa kita lakukan buat sebagai upaya nih buat mengurangi kuantitas jumlah sampah yang ada di sekitar kita. Nah, kalau yang disampaikan Mbak Cindy itu kan tadi secara umum nih tentang gimana biar kuantitas sampah itu nggak terlalu kedepannya juga nggak akan menjadi semakin bertambah itu dengan tadi gimana kita bisa menetapkan satu kawasan yang memanfaatkan limbah tidak untuk dibuang tapi untuk dipakai lagi ya Mbak. Oke, benar banget. Dan setelah mobilitas juga bisa diganti dengan yang lebih ramah lingkungan. Nah, itu secara umum nih teman-teman. Nah, sekarang aku ingin bertanya lagi kepada teman-teman, mungkin ada yang ingin menyampaikan kayak kalau untuk sekarang nih mungkin kita kan masih diwajibkan pakai masker, masih diwajibkan pakai hal-hal yang berbau kebutuhan medis. Nah, itu kan kebanyakan sekali pakai. Nah, mungkin ada lagi yang ingin menambahkan bagaimana solusi yang bisa kita lakukan khususnya di tema kita pada hari ini. Mungkin tema spesifik ataupun secara umum juga bisa sih. Yang penting masih berkaitan dengan sampah. Ada yang ingin berpendapat dari teman-teman semua di sini? Aku persilahkan. Oke, aku tanyakan ulang nih ke teman-teman. Kan solusi dari tadi kan kita udah breakdown nih masalahnya banyak banget. Nah, pasti satu masalah ada 1000 solusi kalau menurut suatu kata siapa gitu. Nah, itu ayo kita teman-teman di sini kita sampaikan kira-kira solusi apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan yang udah kita bahas dari tadi nih. Oke, sudah ada yang mengacungkan tangan. Aska, aku persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih moderator atas waktunya. Nah, sebenarnya
setelah selesai menambahkan dampak negatif yang mengenai oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang yang menjual kembali atau memakai kembali limbah medis. Nah, sebenarnya kalau kayak apa ya, sampah plastik atau sampah-sampah organik itu kan bisa digunakan kembali dengan kayak dibuat kompos kalau sampah organik. Kalau sampah plastik mungkin bisa dibuat kerajinan tangan gitu, digunakan apa yang tentunya tidak berbahaya kalau digunakan kembali. Nah, tapi kalau limbah medis ini bagaimana caranya? Karena sudah bisa jadi dapat mengandung virus-virus ya. Nah, tentu kalau untuk penanganan yang skala besar untuk limbah dari rumah sakit tersebut, seperti yang tadi sudah diceritakan di video, membutuhkan insinerator tadi ya, yang seharusnya tidak dibangun di TPA. Nah, tapi karena kesenjangan pembangunan di wilayah-wilayah Indonesia, insinerator bisa jadi tidak ada insinerator di wilayah-wilayah tertentu yang pelosok-pelosok atau mungkin sebenarnya belum merata gitu pembangunan pengolahan limbah berbahaya tersebut. Nah, tentu kalau itu seharusnya pemerintah menaruh perhatian lebih besar. Namun kita tidak boleh hanya mengandalkan menunggu turun tangan dari pemerintah saja. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi limbah medis yang skala kecil dari kita sendiri, langkah-langkah kecil dari kita sendiri, memakai masker yang terbuat dari kain misalnya. Terus jika memakai masker sekali pakai, kita upayakan dulu untuk menghancurkan sendiri terlebih dahulu sebelum dibuang, misal dibakar sendiri terlebih dahulu atau digunting-gunting terlebih dahulu agar nanti tidak bisa digunakan kembali atau dijual kembali oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kira-kira seperti itu, mungkin yang lain dia menambahkan. Terima kasih. Oke, baik. Benar banget nih ternyata kalau kita lihat dari tema spesifik kita tentang sampah medis, itu tadi di video ada istilah insinerator. Nah, itu sebenarnya ada, tapi kita juga nggak tahu kan apakah itu emang benar-benar dipakai atau enggak. Tapi buktinya di lapangan dari video yang kita lihat tadi, masih ada sampah medis yang dibuang secara sembarangan gitu, nggak lewat proses di insinerator tadi. Dan tadi Aska juga menyampaikan kita bisa menggunakan solusi dari diri kita sendiri itu. Sebenarnya masalah sampah itu semakin banyak itu kan karena kata sekali pakai gitu ya, dari itu. Jadi kalau apa-apa sekali pakai, otomatis sampah dari diri kita sendiri aja itu kan udah banyak banget ya teman-teman. Udah kayak wah, satu orang aja misal dalam waktu 1 minggu pakai masker sekali pakai itu udah banyak banget. Jadi bisa dialihkan ke penggunaan masker yang bisa dicuci ulang atau masker udah ada nih beberapa masker yang bisa dicuci. Nah, itu bisa digunakan. Oke, aku juga ikut menambahkan nih teman-teman. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Nah, mungkin kita udah hampir di penghujung, tapi aku kasih kesempatan terakhir nih buat teman-teman kalau masih ada yang ingin menyampaikan tanggapan atau pendapat tentang gimana sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk permasalahan tentang sampah yang semakin meningkat khususnya di masa pandemi ini. Boleh aku beri kesempatan terakhir buat semua peserta diskusi internal divisi PIG hari ini nih. Kalau emang masih ada aku beri waktu, kalau udah nggak ada kita bisa tutup diskusi kita dan kita ambil kesimpulannya. Oke, ternyata masih ada yang ingin berpendapat nih, Mbak Regita sama Mbak Mila. Aku kasih kesempatan dulu ke Mbak Regita dulu ya. Mbak Regita boleh menyampaikan pendapatnya. Oke, aku setuju banget sama Aska sama Cindy tadi tentang upaya gimana kita tuh menciptakan kelestarian lingkungan global ya. Di sini aku juga mau menambahkan bahwa sebenarnya kita tuh juga bisa melakukan perubahan dari diri kita sendiri dulu, dari perilaku kehidupan kita sehari-hari. Nah,
Caranya itu dengan mengurangi jejak karbon dan emisi karbon global. Nah, caranya itu dengan kita tuh berusaha untuk menghindari makanan olahan dan cepat saji dengan meningkatkan konsumsi produk pertanian lokal. Nah, dengan itu kita juga bisa loh mendukung pertanian lokal yang saat ini tuh kita nggak bisa pungkiri kalau udah mulai tergerus oleh usaha-usaha asing yang masuk kayak gitu kan. Terus selain itu kita kalau misalnya kita lagi makan terus habis itu makanan kita itu sisa kayak gitu kita bisa loh buat kayak dibuat untuk kompos kayak gitu untuk tanaman. Nah, itu seperti yang udah disampaikan juga di dampak positif tadi. Terus karena kita nih serba online ya, kita serba daring, rapat daring, sekolah daring kayak gitu. Nah, pemakaian perangkat elektronik itu juga meningkat kayak gitu. Nah, kita tuh juga bisa untuk merubah nih dengan mematikan atau mencabut perangkat elektronik yang udah nggak lagi digunakan, nggak sedang digunakan kayak gitu. Terus juga menanggapi benar yang dibilangin Cindy tadi, kita juga kalau misalnya di jarak dekat kayak gitu, kita lebih baik pakai sepeda atau jalan kaki aja untuk pengganti mobil atau motor kayak gitu. Terus selain itu, kita juga bisa melakukan kerjasama secara internasional. Nah, otoritas internasional kayak United Nations Environment Program atau UN Environment ini mengambil peran untuk menyiapkan kebijakan yang berorientasi pada waktu, terus juga mengatur konvensi internasional dan berkoordinasi dengan para pemimpin global nih untuk implementasi yang nyata dan tepat kayak gitu. Nah, usaha kerjasama internasional ini bukan cuma dalam lingkup Indonesia aja atau lingkup lokal aja, tapi juga bisa memenuhi tujuan lingkungan yang berkelanjutan serta perlindungan sumber daya lingkungan global kayak gitu. Itu sih dari aku. Oke, baik. Ternyata masih banyak ya apa solusi yang ada dan tadi barusan disampaikan sama Mbak Regita, ternyata ada solusi skala besar nih lewat perjanjian internasional ya. Siapa tahu bisa dipatuhi kan oleh seluruh masyarakat dunia. Oke, siap. Mantep banget. Dan tadi sepertinya yang mengacungkan tangan nggak cuma Mbak Regita aja, tapi ada Mbak Mila. Apa Mbak Mila masih ingin berpendapat? Aku persilahkan, aku beri waktu kalau masih ingin berpendapat. Masih mau. Suaraku kedengeran nggak? Oke, silahkan Mbak Mila, monggo. Dengar masuk. Oke, aku tadi setuju banget sama Aska, sama Regita, sama Cindy. Terutama sama Aska tadi yang limbah medis itu berbahaya, jadi harus dikelola dengan baik dan mengikuti pedoman standar operasional COVID-19. Nah, terus tadi Regita kan bahas perilaku dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu emang harus kita biasain, terutama tentang sampah. Kita tuh harus biasain memilah sampah. Misalnya itu ada plastik, kertas, apalagi dong, limbah elektronik ya, limbah medis juga. Mungkin sekarang tuh belum terlalu banyak tempat sampah khusus buat limbah medis. Jadi menurutku itu harus disediain gitu di tiap rumah, tiap keluarga, biar nggak kecampur-campur sama yang lainnya. Nah, selain itu, ini aku mau ngasih solusi kayak dari sisi pemerintah sih. Jadi menurutku pemerintah itu harus mengkampanyekan penyadaran secara ekstensif melalui berbagai media massa mengenai cara pemilahan, penanganan, dan pembuangan sampah yang benar. Soalnya itu urgent banget, kalau perlu pemerintah tuh keluarin aja dana sebanyak-banyaknya buat sosialisasi, bisa juga kasih bak sampah gitu loh yang udah ada tanda-tandanya, misalnya ini sampah plastik, sampah medis, sampah kertas dan sebagainya di misalnya tiap RT lah. Karena mungkin orang tuh juga selain pengetahuannya kurang, mereka tuh juga tempat sampahnya tuh terbatas gitu loh.
kayak di rumahku misalnya juga tempat sampah tuh ya udah 1-2 aja, ngapain banyak-banyak gitu kan mikirnya. Padahal it's important gitu. Ya itu sih, kalau perlu pemerintah keluarin aja dana buat sosialisasi itu. It's for a better environment gitu, better quality of our environment. Selain itu juga aku mau bahas ekowisata, restorasi ekologis dan ekowisata. Karena aku suka jalan-jalan gitu kan. Aku suka alam, and sekarang tuh banyak banget alam yang rusak karena limbah. Sedih banget gitu loh. Jadi kita tuh perlu adanya restorasi ekologi, dengan apa, caranya gimana, misal tempat wisata itu ditutup secara berkala setelah jangka waktu tertentu. Manusia aja kan butuh istirahat ya, apalagi alam gitu, yang udah capek nerima banyak limbah dari manusia. Mungkin bisa ditutup sementara, ntar kita bisa nih kayak ngadain project bersih-bersih. Misalnya pantai, or gunung, dari sampah gitu. And kalau kalian tahu, oh ini terkait sama perilaku sehari-hari juga. Kita kan misalnya ke pantai, sering kan pakai sunscreen. Nah, aku tuh pernah baca ternyata kandungan dalam sunscreen gitu ada namanya oxybenzone. Dia itu bisa bikin bleaching si coral reefs, terumbu karang. Dan itu kan eman-eman banget, padahal kita tuh niatnya pakai sunscreen biar nggak gosong gitu. Ternyata bisa ngerusak coral reefs. Dan itu emang terjadi di Indonesia, di Australia itu kayak sunscreen-nya udah mulai yang environmental friendly gitu loh. Gimana caranya biar coral reef-nya tuh nggak rusak. Kan mereka ada ini kan Great Barrier Reef itu yang dibangga-banggakan. Gimana caranya biar nggak rusak. Jadi kita ternyata kayak produk yang kita pakai sehari-hari itu juga bisa mempengaruhi environment kita. Jadi harus lebih selektif lagi milih produk. That's it sih, guys. Oke, wih mantep banget, lengkap banget nih Mbak. Bahkan ada info baru yang kita mungkin nggak tahu. Ternyata ini ya, sunscreen tuh punya bahan buat bleaching coral reef di Australia. Padahal di Australia tuh kan bener banget kayak dia tuh punya Great Barrier Reef tuh yang jadi yang jadi ininya keunikannya Australia, dan itu wah sayang banget bener. Dan kayak bener tadi aku juga mungkin kita juga teman-teman mungkin juga sependapat ya kalau di Indonesia atau di daerah kita lah pemerintah itu juga masih kurang greget gitu sosialisasi tentang gimana sih mengelola sampah, memilah sampah sendiri. Nah, sekalipun ada itu pun kesadarannya juga belum ini ya, dari setiap rumah tangga itu belum sebagus itu. Nah, masa iya kita kalah sama beberapa tempat lain yang pengolahan dan pengelolaan sampahnya itu udah lebih teratur dan terstruktur. Nah, ini jadi PR buat kita bersama nih teman-teman, mungkin bisa dimulai dari diri kita sendiri ya. Itu tadi kita bisa mulai melakukan solusi-solusi tersebut dari skala kecil dulu, itu pun nggak masalah. Oke. Terima kasih atas tanggapan dan pendapat ya sebenarnya dari teman-teman tadi. Nah, untuk terakhir kali nih, kayaknya udah lebih lengkap banget ya ini yang udah disampaikan tentang solusi atau cara mengatasi permasalahan sampah, khususnya sampah medis yang sekarang itu lagi hype gitu ya. Kayaknya mungkin aku akan membacakan kesimpulan dari diskusi kita yang wah nggak kerasa ya udah berjalan 1 jam lebih, hampir 2 jam kayaknya, nggak tahu juga sih. Ini aku akan bacakan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari diskusi kita kali ini itu permasalahan sampah yang ada itu sudah ada sebelum pandemi, itu karena ada beberapa perilaku kita yang membutuhkan beberapa kebutuhan, dan itu menghasilkan residu ataupun sisa. Dan bahkan saat pandemi ini
juga semakin memperparah masalah sampah yang ada karena adanya penggunaan masker sekali pakai, APD sekali pakai, dan beberapa alat medis yang berbahan dasar plastik juga itu akan pada saat ini semakin memperparah masalah yang ada, yaitu terjadinya overload di tempat pembuangan sampah, baik di TPA, TPS, TPST, dan sebagainya. Kemudian juga apabila sampah tersebut overload akan menimbulkan berbagai penyakit yang bisa menularkan ke penduduk di sekitar tempat pembuangan sampah itu tadi. Dan dari dampak-dampak tersebut sebenarnya sebuah tantangan bagi kita untuk gimana caranya dampak tersebut bisa jadi potensi buat kita ke depannya. Nah, di sini kita bisa mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dari skala kecil maupun skala besar. Nah, untuk skala kecilnya kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Yang pertama kita bisa bisa berganti perilaku yang awalnya menggunakan alat-alat sekali pakai, kita ubah menjadi menggunakan alat-alat yang bisa digunakan untuk berkali-kali. Misalnya menggunakan masker kain, ataupun ada beberapa masker yang bisa dicuci kembali. Nah, kita kurangi penggunaan masker sekali pakai, terus dan sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian kita melakukan upaya pemilahan sampah sendiri di rumah masing-masing itu, ataupun di skala daerah sekitar itu. Dan untuk skala besarnya kita bisa nih merekomendasikan ke pemerintah untuk melakukan kampanye yang lebih masif gitu ya, yang lebih terstruktur juga. Dan gimana caranya biar masyarakat itu tersadar, nggak cuma sosialisasi sebatas formalitas, tapi gimana kesadaran itu bisa tumbuh. Dan bahkan di skala yang lebih besarnya lagi ada solusi tentang bisa dilakukannya perjanjian internasional, kesepakatan yang itu bisa ditaati oleh seluruh masyarakat satu dunia. Begitu teman-teman kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Kita sudah membreakdown nih masalah dan solusinya. Oke, jadi diskusi internal kita pada hari ini sudah selesai nih teman-teman. Boleh tepuk tangan semuanya, apresiasi buat teman-teman yang udah berpendapat semuanya. Terima kasih, bagus banget. Kita bisa breakdown masalah, ternyata dari banyaknya masalah solusi juga banyak ya. Oke, saya Aldina selaku moderator. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya dan memohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sebelumnya salam untuk semua teman-teman PIG dan selamat melanjutkan aktivitas. Saya tutup. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Oke, sudah selesai lah diskusi kita hari ini.